Yo, welcome to my channel. So pada video kali ini saya akan bahas atau kabulkan ya salah satu request dari kalian, yaitu anime yang mirip kayak SHO atau Sword Art Online. Mirip dari segi pengkarakteran, alur cerita maupun plot twist ya, tentang game kematian atau survival gitulah ya. Anime SHO ini atau Sword Art Online ini rata-rata ditonton sama wibu pemula ya. Jadi wibu gara-gara Sword Art Online. Kebanyakan gitu sih ya. Mungkin kalian salah satunya ya, jadi wibu gara-gara Sword Art Online ya. Karena teman-temanku tuh banyak banget yang jadi wibu gara-gara Sword Art Online ini. Reza Arab aja nih ya, juga suka banget tuh ya sama SHO ya. Fans berat SHO tuh si Reza Arab. Ya udahlah ya. So berikut 8 anime yang mirip kayak Sword Art Online. No Game No Life. Sama kayak Kirito ya, yang main karakternya tuh overpower abis dan bahkan bisa ngalahin game masternya di game mereka ya. Tapi bedanya Shiro dan Sora ini pakai otak ya. Sora dan Shiro adalah hikikomori bersaudara yang memiliki reputasi hebat sebagai gamer, atau bahasa singkatnya itu pro player ya. Gak kayak gue noob player ya, sorry mas ya, sorry. Keduanya itu mengurung diri di dalam kamar dan tidak ingin hidup bersosialisasi dengan masyarakat kayak kalian. Mereka bahkan menganggap kehidupan dunia nyata itu sebagai game yang buruk tuh ya. Suatu hari mereka dipanggil ke dunia lain oleh seseorang bernama Ted yang mengaku dewa dari dunia lain. Dunia dimana segala permasalahannya itu diselesaikan dengan permainan guys ya. Tujuan Ted itu mentransfer Sora dan Shiro ke dunia lain adalah untuk mengimbangi dunia mereka yang berat sebelah gitu ya. Soalnya ras manusia itu ada diambang kehancuran gitu ya. Jadi ya otomatis Shiro dan Sora itu sebagai ras manusia akan membantu ras manusia untuk menghadapi ras-ras lainnya dengan kemitaran mereka ya. Betum punya konsep kayak SHO, yaitu bertahan hidup gitu ya dalam game atau survival game gitu ya. Tapi ini pakai tubuh nyata ya, yang dijadikan kelinci percobaan membuat game dari game masternya itu ya. Emang bangke ya game masternya ya. Menceritakan tentang seseorang pemuda bernama Ryota Sakamoto berumur 22 tahun yang sudah lama menganggur, yang merupakan player top Jepang di salah satu game Betum. Suatu hari tanpa disadari, tiba-tiba itu dia itu berada di dalam sebuah pulau tropis atau hutan gitu ya. Saat Ryota berjalan mengelilingi pulau tersebut, dia itu melihat orang aneh menyerangnya dengan melempari bom peledak. Ryota pun menyadari hidupnya dalam bahaya, dan entah kenapa dirinya itu terperangkap dalam game versi nyata dari permainan favoritnya, yaitu Betum. Perusahaannya tuh kampret betul ya, manusia dijadiin kelinci percobaan buat nyoba simulasi real life game survival ya guys ya. Dari segi konsep survival gamenya tuh wah keren dan mantap habis ya anime ini. Tapi sayangnya ya season 2 nya tuh nggak kunjung digarap gitu loh ya. I need season 2 men ya. Kita butuh season 2 nya ini ya. Accel World. Banyak kemiripan SHO dan Accel World ya. Contohnya aja teknologi yang dipakai Accel World kayak Nevergear gitu ya, tapi versi lebih canggihnya men ya. Haruyuki Arita adalah seorang siswa sekolah menengah yang gendut dan sering diejek atau dibully oleh teman-temannya. Kesal karena diejek dan dibully, dia pun ya merefreshingkan pikiran dia itu ke dalam atau ke dunia game men ya. Jadi ya agar melupakan masalahnya. Tapi hidupnya itu berubah drastis suatu hari ketika dia itu menemukan bahwa semua nilainya yang tinggi telah diraih oleh Kuroyuki Hime, wakil presiden dewan siswa yang populer. Haru pun kemudian diundang ke ruang siswa dan diperkenalkan dengan program Brain Brush. Kuroyuki Hime ini menjelaskan bahwa dia itu telah memilih untuk menunjukkan program ini pada Haru karena membutuhkan bantuannya si Haru. Kuroyuki Hime ingin bertemu dengan pencipta Brain Brush dan mengungkap alasan mengapa program ini dibuat. Setelah gadis itu membantu Haru mengatasi para pengganggu yang membuli si Haru ya, yaitu bersumpah untuk membantunya mewujudkan tujuannya, dan dimulailah perjuangan duo sejoli ini untuk mencapai puncak dari tujuan mereka masing-masing.
Netoge no Yume wa Onako Janai to Omota. Memang anime ini bukan anime isekai ya, tapi ya ada tema-tema gamenya gitu ya, dan bucin-bucin tai kucingnya sama kayak SAO ya. Menceritakan tentang Hideki Nishimura yang mengajak menikah player perempuan di game online. Namun player perempuan yang dia ajak nikah tersebut itu dalam game online ternyata berbatang ya, atau laki-laki main di dunia nyatanya. Dia tuh ditipu sama trap anjing. Jadi bisa dibuat pelajaran ya. Belum tentu kalau nicknya perempuan yang mainnya perempuan mainnya. Dia tuh trauma karena ditipu oleh seorang laki-laki dengan cara perempuan, dan itu membuatnya bersumpah tidak akan mempercayai wanita lainnya selain dalam dunia nyata. Setelah 2 tahun berlalu, Hideki itu diajak nikah oleh seorang player perempuan di dalam game, dan ternyata dia itu benar-benar seorang perempuan dan gadis cantik ya di dunia nyata bernama Ako Tamaki. Ako ini tidak bisa membedakan antara dunia online dan dunia nyata mainnya. Parah mainnya ini. Dan dia adalah seorang penyendiri yang memiliki kesulitan dalam berkomunikasi. Hideki dan teman-temannya dari Guild Online memutuskan untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah Ako tersebut. Isekai wa Smartphone Totomoni. Ini Kirito pindah server apa gimana ya? Main karakter anime ini mirip Kirito ya, tapi pakai jubah putih ya. Kalau Kirito kan pakai jubah hitam. Dan juga salah satu dari kandidat The King of Harem ya, dan juga MC-nya itu overpower abis ya. Kayak ngecit malah ya. Seorang anak SMA bernama Toya Mochizuki secara tak sengaja itu terbunuh ya. Namun langsung setelah dia terbunuh itu ya, dia itu langsung bertemu dengan dewa, dan dewa tersebut langsung minta maaf kepada Toya karena suatu kesalahan yang menyebabkan ia mati seperti itu ya. Maka dari itu dewa itu memperbolehkan si Toya itu untuk hidup kembali di dunia lain dan memberinya permintaan apapun yang ia inginkan. Satu permintaan ya. Toya pun memilih untuk membawa ponsel cerdasnya atau smartphone ya. Di kesempatan kedua hidupnya, yaitu berteman dengan beberapa orang penting dan juga gadis-gadis kawaii mana, mewarisi beberapa kekuatan yang overpower dari HP tersebut dan mengembara sesuka hati ya, sembari memiliki sebuah kekuatan besar di tangannya atau di HP-nya ya. Selagi Toya kampret ini mengana itu, dia tuh malah dapat harem jadi yang mau dan nerima si Toya walaupun poligami ya. Anjir banget ya, lebih ampas dari Kirito men ya. Poligami, bayangkan ya, kampretnya. Walaupun wajahnya polos tapi dia berani poligami men. Deathmatch Kara Hachimaru Isekai Kyoshokyoku. Sama kayak Isekai wa Smartphone dan SAO ya, main karakternya itu berambut hitam, sekilas mirip banget kayak Kirito dan overpower melewati game masternya, bahkan bisa dibilang ngecit ya dewa dari dunia lain tersebut ya. Suzuki Ichiro adalah laki-laki berumur 29 tahun, seorang programmer yang bekerja di perusahaan pengembang game RPG. Sifatnya yang work hard atau pekerja keras membuatnya bekerja sangat keras, seperti menangani beberapa proyek game sekaligus yang menulis kode, mengatasi bug, pokoknya itu mengatasi komplain-komplain dari para pemain. Hal tersebut disebut deathmatch ya. Setelah 30 jam bekerja terus-menerus, Ichiro itu memutuskan untuk tidur di meja kerjanya. Ketika Ichiro terbangun, yaitu sudah berada di dunia lain ya, yang mirip dengan project game yang ia sedang kerjakan. Dia sendiri ya game masternya ya, tapi mirip cheaters ya bisa dibilang. Di animenya belum diceritakan secara jelas tuh ya, kenapa main karakter itu bisa ditransfer ke isekai, atau jangan-jangan cuma mimpi doang ya. Masih jadi misteri ya, karena anime ini butuh season 2 nya untuk mengungkap misteri-misteri tersebut. Darwin's Game. Kesamaannya dengan SAO mungkin ya, main karakternya yang tiba-tiba diseret ke game survival ya, yang dimana saling baku hantam, bunuh-bunuhan untuk bertahan hidup dari game kematian tersebut. Sama kayak Betum lah ya, sama kayak SAO juga. Main karakternya tuh yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba keseret disuruh main game laknat kematian ya. Karakter utama bernama Kaname Sudo yang menerima sebuah undangan atau email dari teman yang berisikan sebuah tautan untuk bermain game. Karena dia sedang bosan, Kaname itu mencoba untuk memainkan game tersebut. Ketika dia menekan tombol start, seekor ular itu tiba-tiba keluar dari HP-nya
dan menggigit lehernya, dan dia pun jatuh pingsan karena gigitan ular tersebut. Setelah terbangun dan saat perjalanan pulang, dia itu diserang oleh maskot gitu ya, dan menyadari bahwa game yang dia terima dari teman lakatnya dari email tersebut adalah game kematian yang menggunakan tubuhnya sendiri untuk bermain game tersebut. Intinya kalau kalian pingin hidup ya harus melawan men ya. Kalau nggak gitu mati lah ya. Kalau di game tersebut mati pas main, ya dia juga ikut mati ya, kayak SAO gitu. Lock Horizon mirip dari segi konsep ya, nggak bisa lockout ya atau keluar dari game, dan main karakternya itu sama-sama overpower. Kalau Kirito kan overpower karena kekuatan yang kayak cheater gitu ya. Kalau Shiro overpower gara-gara kepintarannya dalam membaca situasi saat bertempur. Dalam sekejap 30.000 gamer Jepang yang kebingungan dibawa dari kehidupan sehari-hari mereka ke dalam dunia MMORPG yang populer, yaitu Peninsula Tale. Setelah pembaruan game, mereka semua itu tidak bisa logout atau keluar dari game tersebut ya. Menceritakan tentang perjalanan seorang pemuda bernama Shiro. Kisah karakter utama anime ini sedikit mirip dengan Kirito gitu ya. Kirito dari SAO ya, karena di anime ini para karakternya juga itu terjebak dalam dunia virtual game gitu ya. Virtual game ini bernama Ender's Tales yang termasuk game populer juga ya. Shiro ini merupakan karakter utama yang memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa dan di luar nalar men ya. Bersama dengan temannya Naotsugu dan Akatsuki, Shiro itu melakukan petualangan untuk mempelajari dunia game ini lebih dalam lagi dan menemukan tujuan baru di dunia game tersebut. Karena orang yang akan mati itu bakal disummon lagi guys ya, jadi beda kayak SAO gitu ya. Kalau udah mati ya udah tamat, jadi kesannya lebih anime ini lebih ke slice of life ya. Slice of life nya itu lebih kerasa ya. So itu dia beberapa anime yang mirip kayak SAO. Kalau kalian mau request ya silahkan komen di bawah ya. Kalau requestan kalian menarik bakal aku buat sih ya. Ya itu saja video saya, jangan lupa like bagi suka, subscribe bagi mau. Saya juga akan menunggu kalian. See you next video, bye bye.